semua teman-teman, kembali lagi dengan kita YouTube Klinik Utama Berkah Agung dengan saya Rasi Sabda Ramadan dan di sebelah saya ada Dokter Panji Irawan. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Gimana dok, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita mau apa nih dok? Hari ini kita mau nonton bareng ceritanya nih. Kita nonton film yang sangat bagus. Ini mungkin udah beberapa tahun yang lalu ya film ini udah ada. Cuman masih relevan dengan kondisi sekarang. Jadi kita bisa pelajarin. Film ini berjudulnya Lady Gangga, Nilsa Story. Jadi kalau teman-teman belum pernah nonton, boleh nanti kita taruh link di bawahnya ya. Nanti sebelum nonton video ini, nonton video sebelumnya, baru kita ngebahas tentang film apa itu isinya ya. Oke dok, terima kasih dok. Berarti kita lanjut aja nih, kita langsung nonton filmnya dok ya. Boleh, silakan.
Nilsa didn't have any symptoms, but she made the journey to get screened anyway. I don't want anyone else to go through what I went through with my mom. And I think it's really important to give women access to that healthcare that's so necessary. They can bring back my mom, but knowing that because of her death, a little boy's mother was able to live means that she did not die in vain. Have your kids vaccinated for HPV. Please don't make the same mistake my mother made. Get screened for cervical cancer. Your children need you. Help Lady Gaga become an international movement. Please share my mom's story and help us save lives. Oke dok, Iya. wah film yang menginspirasi sekali sih. Gimana, seru ya? Luar biasa, menarik sekali. Gimana dok? Ya ada harunya juga ya, betul, karena dok. Jadi kalau dari film itu sih yang saya tahu bahwa memang tidak mudah ya perjuangan orang-orang dulu ya Iya. dalam memerangi sehat ya dok. Orang untuk sehat itu nggak mudah ya. Iya, Orang betul. dulu itu bahwa gimana caranya mereka melakukan campaign sampai tadi yang saya lihat bahwa tokoh ini sampai rela untuk mendayung ya, Iya. mendayung sejauh 1000 km sungai terpanjang di India ya, Sungai Iya. Gangga. Terus yang akhirnya ya harusnya sih tokoh-tokoh seperti ini yang orangnya sudah tidak ada, perjuangannya harus kita Iya, pertahankan. iya. Istilahnya dia ada legacy lah untuk kita teruskan ke depannya ya. Jadi memang itu Mas Rama tadi itu, kisah Michael Bartlett ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Betul. Jadi sebenarnya penyakit yang dialami oleh beliau itu bisa dicegah gitu. Jadi cegahnya juga simple, cuma melakukan vaksinasi saja. Cuman banyak kita yang nggak tahu kapan vaksinasinya, siapa saja yang bisa divaksin gitu. Makanya kita harus lebih mengedukasi kepada masyarakat bahwa penting vaksinasi HPV itu seperti apa. Nah mungkin kalau Mas Rama pengen tahu gitu sejak kapan vaksinasi ini bisa diberikan, itu dari anak-anak sebenarnya sudah bisa Mas Rama. Jadi dari umur 9 tahun itu sudah bisa. Iya. Nah kalau misalkan tadi dilihat juga cuplikannya, nggak cuma anak perempuannya aja yang dilakukan vaksinasi, tapi laki-lakinya juga. Dan itu memang bisa untuk kita-kita gini. Jadi kalau laki-laki dari 9 tahun sampai 26 tahun itu ada rekomendasinya. Gitu. Sedangkan kalau perempuan
dari 9 tahun sampai 55 tahun. Jadi kalau teman-teman masih punya orang tua yang usianya 55 tahun ya ke bawah, itu masih bisa dilakukan vaksinasi juga gitu. Tapi sebenarnya dari vaksin HPV itu mungkin kan banyak ya orang-orang mungkin termasuk saya nih, sebagai orang yang awam pasti akan muncul dok pertanyaan-pertanyaan, vaksin itu sebenarnya ada nggak sih efek sampingnya dok? Dan gimana caranya suatu cairan masuk ke tubuh kita, pasti orang-orang awam akan berpikir wah itu ada efek sampingnya kan dok buat tubuh kita nanti ke depannya gitu. Gimana dok? Ya kebetulan saya juga udah punya pengalaman pribadi sih di vaksin ini juga, vaksin HPV. Kalau saya karena dapatnya itu yang kuadrivalen namanya, jadi yang 4 valen. Jadi untuk laki-laki memang dari 9 tahun sampai 26 tahun itu bisa diberikan yang 4 valen. Kalau perempuan boleh milih yang bivalen atau yang kuadrivalen. Kalau bivalen hanya ada 2 antigennya, yaitu HPV tipe 16 dan 18. Kalau yang kuadrivalen yang buat laki-laki dan perempuan itu ada tipe 6, tipe 11, 16 dan 18, jadi lebih lengkap. Nah kalau ditanya gimana pengalaman saya dulu itu memang seperti vaksin biasa aja sih, memang agak pegel aja, tapi saya tidak ngalamin demam ya. Jadi ya pas saat disuntik ya seperti masuk jarum gitu aja, sakit standar lah itu, tapi ya agak pegel 1-2 hari bisa hilang sendiri sih. Itu. Jadi untuk supaya kita mudah nih untuk dapetin vaksin HPV itu kemana dok? Kita harus apa sih dok atau mungkin apa yang bisa kita lakukan dulu langkah awalnya sampai nanti akhirnya kita bisa mendapatkan vaksin HPV itu. Terus setelah kita dilakukan vaksin HPV itu ada tidak apa yang harus kita lakukan lagi setelah itu gimana dok? Iya. Untuk teman-teman yang sudah pernah menikah ya atau sudah pernah berhubungan, sebelum dilakukan vaksinasi HPV ini sebaiknya dilakukan pemeriksaan pap smear dulu atau juga bisa dilakukan IVA test sebelum melakukan vaksinasi. Namun kalau misalkan belum pernah menikah atau belum pernah berhubungan, itu tidak perlu dilakukan pemeriksaan pap smear atau IVA test, bisa langsung dilakukan vaksinasi HPV ini begitu. Jadi vaksin HPV ini orang taunya disuntik setelah menikah ya. Padahal itu kurang tepat anggapannya. Jadi sebenarnya vaksin ini bisa dilakukan sebelum menikah. Bahkan tadi untuk anak-anak usia 9 tahun pun sejak 9 tahun sudah bisa. Dan yang lebih menguntungkannya lagi, kalau 9 sampai 14 tahun kita hanya perlu 2 kali suntikan. Jadi tidak sebanyak orang dewasa. Kalau 15 tahun ke atas itu perlu 3 kali suntikan gitu. Jedanya itu selama 6 bulan. Kalau yang 9 tahun sampai 14 tahun tuh 2 kali suntikannya, jeda pertama dan keduanya itu 6 bulan. Sedangkan kalau yang di atas 15 tahun kita perlu 3 kali. Caranya itu sekarang disuntik, kemudian bulan depan disuntik, itu kalau memilih yang vaksin bivalen. Tapi kalau yang pakai yang kuadrivalen itu 2 bulan dari yang pertama. Sedangkan kalau vaksin yang ketiga sama 6 bulan dari yang pertama. Jadi kita perlu serial kira-kira dari sekarang dan 6 bulan ke depan gitu. Nah, 3 kali. Ya, jadi kalau bisa saya simpulin ya sebenarnya untuk kita mendapatkan vaksin HPV ini sebenarnya tidak rumit ya, asalkan kita mungkin yang harus kita lakukan adalah ya kita berani dulu untuk konsultasi ya, supaya kita dapat jadwalnya. Betul. Kita bisa lebih mengenal dulu apa sih vaksin yang dibutuhkan kita sebenarnya kan. Karena yang saya tahu ya dok ya di lingkungan kita ini kan sebenarnya dunia kesehatan kan vaksin banyak sekali dok ya. Dari mungkin dari kita lahir itu kita udah banyak vaksin yang kita terima gitu ya. Termasuk mungkin vaksin HPV ini yang penting buat kita dok. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang nggak tahu atau yang belum tahu apa itu vaksin apa yang harusnya kita terima, harus kemana ya, mungkin langkah awal yang harus teman-teman lakukan adalah datangi saja klinik terdekat atau rumah sakit, atau bisa nih langsung ke klinik kita, boleh. Agung, ada Dokter Panjirawan yang beliau mungkin sudah pengalaman lah di Insya Allah vaksin, sedikit-sedikit lah Jadi buat teman-teman yang mau mengenal apa itu vaksin, terus pentingnya seperti apa, bisa datang ke klinik kami, klinik utama Berkat Agung, bisa langsung bertemu juga oleh Dokter Panjirawan. Dokter Panji akan dengan senang hati pasti akan berbagi ilmunya lah ke kita ya dok ya. Iya betul. Terus kalau tadi hampir semua wanita dan laki-laki boleh kan ya dari umur 9 tahun itu.
Kalau yang tidak boleh itu kalau untuk ketika sedang hamil. Kalau ibu hamil itu tidak direkomendasikan ya vaksin ini gitu. Jadi kalau menyusui boleh, terus pasca melahirkan pun boleh. Tapi kalau sedang hamil tidak direkomendasikan vaksin ini gitu. Ya jadi Perlu dikonsultasikan dulu sih iya, ya. betul. Jadi memang yang pasti harus teman-teman lakukan adalah ya teman-teman harus konsultasi dulu supaya tindakan yang didapat nanti juga tepat sasaran ya dok ya. Betul. Iya, betul. Tapi kalau di klinik kita ini sudah tersedia atau bisa gimana caranya kalau mau, mungkin teman-teman ada yang mau pesan gitu? Nah untuk teman-teman yang mungkin mau vaksin HPV atau mungkin sekedar mau bertanya-tanya dulu bisa langsung ke klinik kami, Klinik Utama Berkat Agung. Nanti alamatnya bisa kita cantumin di kolom deskripsi. Dekat di daerah Jatiwaringin, Pondok Gede. Nanti kalian bisa tanya-tanya dulu, konsultasi, atau mungkin teman-teman juga mau divaksin, klinik kami nanti akan bisa menyediakan buat teman-teman. Yang gitu dok ya. Iya benar. Ada 1-2 pesan lagi dok mungkin yang mau disampaikan buat teman-teman di luar sana yang ingin dan yang memang punya niat usaha keras untuk hidup sehat dok. Iya. Pokoknya yang pertama yang selalu saya tekankan itu memang upaya pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan ya. Seperti kisah tadi, kalau bisa kita cegah tuh bisa tidak harus terjadi kematian karena kanker serviks itu. Karena kanker serviks ini bisa dicegah dengan vaksinasi. Nah kalau misalkan sudah terlanjur kena ya jadi pengobatan itu agak panjang gitu ya. Dan yang kedua, kalau bisa kita lakukan sedini mungkin gitu. Jadi jangan kita tunda-tunda nanti saja berubah pikiran atau gimana, atau mungkin membandingkan harganya ya. Jadi kita harus tekankan bahwa harga yang kita keluarkan ya, uang yang kita keluarkan itu lebih, kalau ditimbang-timbang lebih murah dibandingkan kalau kita harus melakukan pengobatan gitu. Iya dok. Ya jadi buat teman-teman itu pesan penting tuh bahwa sebenarnya tidak ada ya istilah itu sehat mahal, itu sebenarnya tidak ada. Justru sakit lebih mahal. Iya betul. Ya. Jadi dimana-mana ya kita mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul. Ya mungkin terima kasih dok Ya, atas sama-sama. waktunya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Amin. Yang peduli akan kesehatan, dan yang paling penting adalah memang sehat itu, ingat, sakit lebih mahal dibanding sehat ya dok. Iya benar. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih Ya dok sama-sama, mari. atas kehadirannya dan sharing ilmunya. Semoga bisa bermanfaat buat diri saya sendiri, buat teman-teman di luar sana. Oke, untuk waktunya terima kasih dok. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi dok. Amin. Terima kasih, selamat siang teman-teman.